Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan Yesus sangat baik dan kita alami kebaikannya hari lepas hari, baik kemarin, hari ini, besok dan seterusnya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini, semuanya adalah kemurahan-Mu. Dan kami sungguh percaya Tuhan menyediakan berkat-berkat baru buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Efesus 5 ayat 18. Tertulis demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Saudara yang dikasihi Tuhan, Saint Basil mengatakan, drunkenness, the ruin of the reason, the destruction of strength, premature old age, momentary death. Mabuk, rusaknya akal, hancurnya kekuatan, penuaan dini, kematian mendadak. Mabuk adalah hal yang tidak dikenan Tuhan. Orang yang mabuk menjadi musuh Tuhan. Tapi puasa adalah awal dari pertobatan. Kalau kita ingin mendekat kepada Tuhan lewat pengakuan dosa, hindarilah mabuk-mabukan, agar kehancuran menjauh dari hidupmu. Dalam Efesus 5 ayat 18 ini dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ayat ini mengajarkan agar kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan bukan dipimpin oleh minuman keras. Orang yang minum minuman keras, yang mabuk-mabukan, akan mengalami keadaan tidak sadar, sehingga ia tidak tahu mana realita dan mana yang ilusi. Ia tidak akan tahu mana tempat tidur dan mana got. Ia tidak bisa membedakan mana lemari baju dan mana toilet. Ia tidak dapat membedakan antara kebenaran dengan kejahatan. Roh Kudus yang adalah Tuhan sendiri hendaknya menjadi pribadi yang kita ikuti dan taati. Kita perlu meminta dan merindukan agar Roh Kudus memenuhi hidup kita. Penuh dengan Roh Kudus berkebalikan dengan penuh dengan anggur. Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sebaliknya, kemabukan membuat kita masuk dalam jurang dosa. Dalam Galatia 5 ayat 21 tertulis bahwa kemabukan merupakan salah satu dari perbuatan daging yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan semua orang yang terikat dengan berbagai perbuatan daging dan hawa nafsu jahat tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini masih hidup dalam keterikatan dengan berbagai kemabukan, mabuk karena alkohol dan sebagainya, mari tinggalkan kebiasaan buruk ini dan jalani hidup tanpa minuman keras dan tanpa kemabukan. Keterikatan pada minuman keras merupakan ketergantungan yang tidak membawa manfaat baik, kecuali hal-hal yang buruk. Kita perlu menyadari bahwa kemabukan membuat kita rentan menjadi korban kejahatan, dan juga beresiko membuat kita menjadi pelaku kejahatan. Selain itu, fungsi otak kita menjadi lemah karena terikat kemabukan, dan mengganggu fungsi kerja tubuh kita yang berdampak menghancurkan bagi kemajuan diri kita sendiri. Kemabukan membuka celah pada dosa-dosa lainnya, karena pikiran yang tidak sadar dapat membuat pemabuk mengambil keputusan dan tindakan yang salah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasihilah Tuhan, sayangilah dirimu, sayangilah keluargamu, dengan cara melepaskan diri dari kemabukan. Kemabukan tidak akan membawa berkat. Kemabukan tidak akan membuat kita menjadi hebat. Tapi sebaliknya malah merusak citra dan kemuliaan diri kita.
serta mencoreng kemuliaan Tuhan di mata sesama kita. Pada saat ini saudara, ambil keputusan dan katakan, saya mau meninggalkan keterikatan pada minuman keras dan segala kemabukan. Berdoalah, minta kekuatan dan pertolongan Tuhan. Izinkan hidup kita selalu dipimpin Roh Kudus. Tuhan pasti memampukan saudara dan saya dengan kuasa dan kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menegur dan mengajar setiap kami untuk hidup penuh dengan roh, hidup dipimpin Roh Kudus, hidup mentaati Roh-Mu, dan bukan dikuasai oleh kemabukan, hawa nafsu, dan segala macam minuman keras. Tolong kami lepaskan setiap kami yang saat ini terikat, terbelenggu, terjerat dengan kebiasaan mabuk-mabukan, terjerat dengan berbagai minuman keras. Tuhan jamah dan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, menyembuhkan, memulihkan, mengubahkan. Tuhan mengampuni dan menolong, menyucikan setiap kami untuk hidup bebas dari segala kemabukan dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Kemenangan terjadi saat ini bagi setiap kami dan pemulihan terjadi sehingga setiap keluarga menjadi diberkati. Keluarga setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, penuh dengan damai sejahtera dan sukacita serta kebenaran, karena semuanya dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam semua yang kami lakukan, dalam pelayanan dan dalam segala hal. Biarlah nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami menyerahkan setiap pergumulan dan permohonan doa yang disampaikan. Biarlah tangan Tuhan melawat dan menjamah setiap kami. Kuasa Tuhan mengalir. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kemenangan, ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa negara kami Indonesia. Berkati juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan dengan kasih dan rahmat-Mu. Curahkanlah Roh-Mu, sehingga setiap orang dari segala bangsa mengenal Engkau ya Tuhan Yesus, percaya kepadamu, dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk selalu hidup dalam kebenaran-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.